Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, Wakil Rektor, dan para pimpinan dan saudara rektor. Alhamdulillah saya bisa sampai di sini. Saya mohon maaf Pak Rektor, saya memang dikirim WA diundang ke sini. Perasaan saya sudah menyanggupi, sehingga dalam hati saya tanggal 19 nanti saya ke Serang. Kemarin saya WA beliau, Pak, mobil saya ini nggak bisa keluar Jakarta karena nomornya beda, nomor ganjil genap. Kemudian Pak Rektor ya, jadi ya katanya. Saya lupa kalau ternyata belum pernah konfirmasi bahwa sanggup ke sini, minta maaf. Tapi hebat sekali kalau pagi ini kok jadi ya. Berarti dari segi fleksibilitas, dari segi komando, dari segi manajemen di UIN Banten ini hebat sekali. Kemudian karena ini di forum MAHAT dan universitas, maka yang pengen saya sampaikan adalah kasus-kasus terlalu banyak orang yang karirnya tidak sama dengan prodinya. Terlalu banyak. Bahkan mungkin yang karir dan pekerjaannya itu sesuai dengan prodinya, itu minoritas. Ini yang saya sampaikan, bahwa hidup ini begitu luas lapangannya. Tidak usah peduli prodi apapun, pasti nanti bisa. Dan tidak terbayangkan bahwa seseorang begitu jauh dari prodinya, termasuk saya sendiri. Waktu saya diminta Bapak Presiden Pak SBY waktu itu untuk menjadi Direktur Utama PLN, saya menyampaikan kepada beliau, jangan, saya ini lulusan pesantren. Mana ada dalam sejarahnya lulusan pesantren menjadi Direktur Utama perusahaan listrik negara? Itu kan harus dari ITB atau yang dari Fakultas Elektro gitu. Nah, tapi Presiden bilang krisis listrik waktu itu sudah keluar bangsa, dan beliau bilang melihat siapa saya tidak karena pesantrennya, tapi karena manajerial dan leadership. Ini ucapan beliau, bukan saya banggakan diri. Maka beliau percaya saya bisa mengatasi krisis listrik itu. Ya sudah, yang penting saya sudah mengingatkan, jangan sampai nanti Bapak Presiden diserang oleh masyarakat. Ini presiden apa? Kok ngangkat di PLN lulusan pesantren? Yang penting saya sudah ingatkan bahwa beliau tetap silahkan. Tentu saya waktu itu juga menolak dengan alasan saya waktu itu baru sembuh dari sakit, baru 1,5 tahun sembuh dari sakit. Waktu itu saya sakit kanker hati. Hati saya itu penuh dengan kanker, dan dokter mengatakan sudah tidak bisa disembuhkan karena sudah stadium 4, kecuali saya melakukan operasi ganti hati. Nah, saya berada dalam logika yang mau hidup atau tidak hidup. Dokter mengatakan secara teknis maksimum 6 bulan saya akan meninggal. Tetapi kalau saya mau menjalani operasi ganti hati, mungkin meninggal juga, tapi mungkin juga tidak. Begitu. Dengan logika itu, dan saya juga berpikir mengenai kemungkinan itu, dan begitu banyak ayat yang mengatakan afala ta'qilun. Ya saya terus berpikir mengenai penyakit saya ini. Akhirnya saya putuskan saya menjalani operasi ganti hati. Jadi hati saya diganti, dada saya dibuka. Kebetulan waktu itu ada anak muda yang meninggal dunia. Kemudian saya tidak mendoakan. Kemudian hatinya cocok dipasang di badan saya, karena tidak semua orang cocok. Waktu itu saya antri 4 bulan di rumah sakit menunggu ada orang meninggal.
Ketika sudah 1 bulan, ada yang meninggal tetapi hatinya tidak cocok, golongan darahnya tidak cocok. Jadi saya harus tunggu di rumah sakit itu lagi. Kemudian ada yang meninggal lagi, hatinya ternyata setelah diperiksa sakit, sehingga ada gunanya juga dipasangkan ke saya. Setelah menunggu 4 bulan, berarti secara teknis umur saya tinggal 2 bulan. Akhirnya ada anak muda meninggal dan diperiksa hatinya sangat baik. Kondisi-kondisinya sangat baik maksud saya. Hatinya saya tidak tahu baik atau tidak. Dan golongan darahnya cocok, seluruh parameternya cocok, maka hati itu harus cepat-cepat dipasang. Karena kalau enggak, nanti hatinya keburu meninggal. Maka saya cepat-cepat dimasukkan ke ruang operasi, dada saya dibuka, dada mayat itu juga dibuka, kemudian hatinya diambil, hati saya diambil, hati saya dikeluarkan, hati itu dipasang, kemudian besok paginya saya sudah siuman, alhamdulillah saya hidup. Dan hati saya yang lama diserahkan ke istri saya yang di luar ruang operasi, dan ketika saya mendapat cerita dari istri saya, dia menangis bahwa hati itu betul-betul sudah sangat hitam, sudah penuh dengan kanker. Nah, itu saya lakukan karena pilihannya adalah hidup atau mati. Nah, sejak itu saya bertekad untuk tidak mau lagi berbisnis dalam pengertian mencari uang. Saya merasa diberi karunia sembuh, dan saya waktu itu hanya ingin mau mengerjakan 3 hal saja. 1, saya mau menjadi guru jurnalistik untuk bapak-bapak muda. Nomor 2, mau menulis buku. Dan nomor 3, mau ngurus pesantren. Karena kami ini, keluarga kami ini punya pesantren peninggalan kakek, yang itu pesantren Sakarya, dari aliran tarikat Sakarya. Dan kami punya kira-kira, keluarga bukan saya, keluarga besar kami punya kira-kira 120 madrasah. Dan tapi saya tidak pernah ikut ngurusin karena terlalu sibuk dengan bisnis. Nah, sejak itu saya berdekat untuk mengurus pesantren itu. Ikut ngurus, bukan ngurus, ikut ngurus. Nah, mengajar jurnalistik saya lakukan, menulis buku saya lakukan, dan ikut ngurus pesantren saya lakukan. Dan itu di tengah-tengah pesantren itu semuanya di desa-desa, dari miskin-miskin. Saya mendirikan pesantren internasional seperti ini. Dan tentu di desa, sehingga subsidinya besar sekali. Dan di saat itulah Presiden memanggil agar saya menjadi dirut PLN. Saya bilang, Pak, saya ini sudah berjanji hanya akan mengurus 3 hal saja. Tetapi kok diminta menjadi dirut PLN? Tadi sudah saya ingatkan, saya ini lulusan pesantren. Presiden tetap mau saya jadi dirut PLN. Saya ingatkan bahwa saya ini harus ngurus pesantren. Ya kan bisa diurus yang lain-lain. Kemudian saya berpikir, kalau listrik Indonesia ini begini terus kualitasnya, dapatnya waktu itu luar biasa. Bagi generasi yang ingat 8 tahun yang lalu, masih ingat betapa parahnya listrik ini, maka saya punya alasan lagi untuk menolak. Pak, saya ini baru sembuh dari sakit, masa diberi tugas yang begini berarti? Cobalah tanya dokter, bolehkah? Kalau dokter memang menolak, oke, terpaksa ada. Tapi siapa tahu dokter membolehkan. Kemudian saya pergi ke Tiongkok, ke rumah sakit itu untuk periksa. Kemudian diperiksa selama seminggu, dokternya mengatakan Pak Dahlan boleh mendapat tugas apapun, seberat apapun. Terus saya balik lapor Presiden, ya kan boleh kan dokter. Ya, tapi kan saya tahu bahwa persoalan listrik ini luar biasa besar. Saya mengajukan syarat lagi. Kalau Bapak Presiden tetap minta saya mohon boleh menunjuk seluruh direktur PLN. Saya tidak mau saya diterima, tapi direktur-direktur lain ditunjuk oleh menteri-menteri yang lain. Ada menteri SDM, menteri BUMN,
Waktu itu yang berkuasa mengangkat Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Saya bilang sama kamu, saya ingin memilih sendiri direktur-direktur BUMN karena saya akan pilih yang terbaik. Karena persoalan terlalu berat untuk diurus oleh direksi yang biasa saja atau direksi yang tidak kompak. Karena direkturnya ditunjuk presiden, direktur yang satunya ditunjuk Menteri BUMN, direktur satunya ditunjuk Menteri SDM, direktur satunya dibackingi partai politik apa, yang satunya lagi dibackingi siapa. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengen direksi yang kuat. Ini namanya tim blok. Satu tim yang kuat. Bapak Presiden setuju. Pertama kali dalam sejarah di PLN yang ditunjuk diizinkan menyusun direksinya sendiri. Tidak ada BUMN. Kemudian setuju, mati. Artinya semua disetujui. Kemudian saya masih minta satu lagi, Bapak Presiden, saya ini kan baru sembuh dari sakit. Saya sudah berjanji untuk tidak mencari uang. Dan nanti kalau menjadi dirut PLN, saya kan gajian. Dan gajinya besar, waktu itu di BUMN itu gajinya 1 bulan 160 juta. Nah, belum bonus-bonusnya, belum bonus-bonusnya. Nah, berarti kan saya cari uang. Kemudian saya bilang sama Bapak Presiden, boleh nggak saya tidak gajian? Bilang Presiden, udah atur sendiri aja. Nah, karena itu, karena saya sudah berjanji untuk tidak cari uang. Dan itu ya udah, saya tidak ambil gaji, tidak ambil mobil dinas. Kebetulan mobil saya lebih baik dari mobil dinas. Dan tidak ambil rumah dinas. Telepon pulsa saya bayar sendiri, bensin mobil saya bisa bayar sendiri, kalau keluar negeri tiket saya bayar sendiri, sehingga saya bisa sepenuhnya mengurus listrik tanpa diganggu oleh persoalan-persoalan mobil. Dan saya masih minta satu lagi dengan Presiden. Jadi ada 6 permintaan saya, semua kita minta. Satu lagi, saya tidak mau 5 tahun, karena masa jabatan kan 5 tahun. Bapak Presiden, saya tidak mau 5 tahun. Saya hanya mau maksimum 3 tahun. Dan dalam 3 tahun saya akan bikin listrik Indonesia setidak-tidaknya sama dengan Malaysia. Ya terserah, pokoknya adalah yang memang. Itulah saja. 3 tahun. Tetapi ketika saya jadi dirut PLN dan belum 3 tahun, bahkan belum 2 tahun, baru 22 bulan, saya dipanggil lagi oleh Bapak Presiden untuk jadi menteri. Loh Pak, janji saya 3 tahun. Saya nggak mau jadi menteri. Pak, listrik sudah bagus. Rumahnya ukuran bagusnya itu dari istrinya. Karena waktu ngangkat saya itu, istrinya itu selalu mengadu ke Pak SBY bahwa rakyat ini sudah tidak tahan lagi terhadap keadaan listrik. Pengaduan yang masuk ke HP-nya Bu Ani itu sebulan 3.000 pengaduan tentang listrik. Dan sekarang nggak ada pengaduan sama sekali. Karena itu sudah berhenti jadi PLN, jadi Menteri BUMN. Karena itu waktu itu saya analis itu maksudnya saya betul-betul nggak mau itu. Saya pengen membuat listrik Indonesia sebagus Malaysia. Waktu itu kalau Sabah sudah kalah, Sarawak sudah kalah, tapi dengan Semenanjung masih belum. Kita masih kalah sedikit. Tapi Presiden bilang dengan jadi Menteri BUMN kan tetap membawakan PLN, jadi nggak apa-apa. Ya, begitu. Jadi terlalu banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan prodinya. Waktu saya sempat kuliah di IAIN, itu prodi saya tarbiyah. Mana ada dari fakultas tarbiyah dari PLN? Ngerti listrik sama sekali. Ngertinya kalau kasih tong saja. Jadi nanti teman-teman yang sekarang mahasiswa dan mahasiswi, udah ketika menjadi mahasiswa dan santri belajar sebagus-bagusnya. Tetapi untuk karir nanti harus terbuka. Tidak boleh bahwa ini karena lulusan mahad harus jadi kiai, karena lulusan mahad harus jadi ustaz.
Ya jadi kiai baik, terserah, tetapi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan yang akhirnya santrinya jadi korban. Karena kiainya terpaksa jadi kiai. Nah, terlalu terbuka. Yang penting adalah dengan menjadi mahasantri, maka ilmu alatnya kuat. Aku sholat kuat, usul fikih kuat, ilmu mantik kuat. Itu dasar-dasar yang nanti sangat penting untuk kita. Misalnya, waktu itu Tangerang, Banten luar biasa sulit listrik. Penyebabnya tidak bisa kelebihan listrik dari daerah timur dialirkan sampai Tangerang karena transmisinya tidak bisa lewat. Kenapa tidak bisa lewat? Karena ada satu rumah yang tidak bisa dibebaskan. Sudah diusahakan tidak bisa. Saya datang ke rumah itu pedalaman sekali di Tangerang Utara sana, dan itu 2 jam dari kantor. Saya datangi petani itu, saya ingin tahu kenapa tidak mau dibebaskan. Kemudian petani itu bilang, Pak, saya ini sudah 3 kali jadi korban penggusuran. Dulu dari kota digusur, kemudian digusur lagi sampai situ. Masa ini mau digusur lagi? Saya terharu sekali. Pak, kemudian saya bilang Pak, jangan mau digusur. Saya justru empati. Nah, tapi gimana? Transmisi ini harus lewat. Saya bilang PLN harus ngalah. PLN kan lebih kaya dari petani itu. Dibelokkan transmisi. Loh, nanti nggak sesuai dengan bikin desain baru. Ini petani miskin, korban penggusuran berkali-kali, masa mau digusur lagi? Tapi kan harus, kalau dibelokkan harus melewati tanah orang. Tapi kan tanah orang yang mau dilewati kan bukan korban penggusuran 3 tahun. Kedua, mungkin mau diberi ganti rugi yang bagus. Kemudian dijawab lagi, Pak, kita nggak boleh memberi ganti rugi yang sesuai dengan keinginan petani karena ada peraturan mengenai batas-batas ganti rugi. Saya bilang, saya tak rela kalau menyengsarakan rakyat. Saya bilang gini aja, kita bikin rencana membangun gudang PLN di tanah itu. Dengan demikian ganti ruginya bukan ikut tarif ganti rugi transmisi, tapi ganti ruginya ikut ganti rugi membangun gudang. Itu lebih bagus. Ya, mereka anak buah saya dengan rumah, oke, rencanakan bangun gudang, kemudian bebaskan tanah di situ dengan harga yang baik, transmisi dibebaskan lewat situ, selesai. Dan kita tidak jadi bangun gudang. Tapi minimal tidak disalahkan mengapa memberi ganti rugi yang tinggi. Nah, begini, kalau dulu tidak belajar mantik di madrasah, tidak sembuh, tidak. Kalau karena kan kita tetap harus mempertimbangkan bahwa yang tidak bisa dipakai semua jangan dibuang semua. Itu prinsip penting sekali dalam hidup kita. Membuat hidup lebih fleksibel. Usul fikih kan sudah mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian logika-logika dalam ilmu mantik. Misalnya salah satu yang terkenal yang saya ingat waktu ilmu mantik adalah, karena ini kan mahal ya, saya sangat takut ngomong ini karena kalau di luar saya tidak berani ngomong ini karena sensitif. Tapi karena di depan santri mahal, kan kita ini kan bisa memerintah Tuhan. Kita bisa memerintah Tuhan. Masa? Iya. Wah, ini kan dari setiap saya. Buktinya adalah apa kita bisa memerintah Tuhan? Buktinya adalah doa. Coba periksa seluruh kalimat dalam doa. Semuanya fi'il amal. Semuanya fi'il amal.
Berarti kan kita ini memerintah Tuhan. Tapi bentuknya doa. Jadi kemasannya saja sebetulnya yang kemasannya yang berbeda. Substansinya adalah perintah. Karena kalimatnya fi'il amal. Substansinya perintah. Kemasannya doa. Sehingga sebetulnya sangat naif kalau kita ini tidak bisa memerintah manusia. Perintah Tuhan saja bisa, masa perintah manusia tidak bisa. Lebih naif lagi kalau tidak bisa memerintah anak buah. Nah, berarti kemasan itu penting. Kalau memerintah teman, tentu juga dengan cara membentang, juga jangan pakai fitur aman. Bisa dengan kata minta tolong. Atau kata apapun yang Anda temukan bahwa yang penting teman itu mau mengerjakan apa mau kita. Wujudnya terserah. Kreativitas itu yang harus dimanfaatkan. Harus tahu siapa yang akan kita gerakkan agar orang itu bergerak. Kalau dengan Tuhan, doa. Kalau dengan teman, mungkin minta tolong. Anda bisa perintah Pak Rektor. Anda bisa perintah. Kalau Anda tahu kemasannya apa, dan tidak perlu doa. Doa untuk Pak Rektor, karena bukan Tuhan. Mungkin saya nggak tahu gimana caranya. Mahasiswa misalnya mengalami kesulitan hubungan sama Pak Rektor, Anda pasti punya persoalan dengan ilmuwan kita. Bahwa Anda tidak menemukan, Anda tidak bisa memerintah Pak Rektor. Anda tidak menemukan jalan bagaimana cara memerintah Pak Rektor. Pak Dekan juga begitu, Kepala Jurusan juga begitu. Anda tidak menemukan jalan bagaimana memerintah dekan. Temukan jalan itu. Daripada jadikan jalan. Ini dekan ini susah banget, diajak begini nggak bisa, diajak begini nggak bisa. Itu nggak ada dalam kamu saya. Harus dicari cara bagaimana agar ide saya ini bisa diterima dan dilaksanakan oleh dekan saya. Kalau perlu cium kakinya lah, nggak tahu. Atau dengan cara minta petunjuk, atau dengan cara apa? Temukan cara ini, temukan cara ini. Dan ini perlu latihan. Mungkin gagal, perlu latihan. Intinya adalah cari cara. Ini kelihatannya riwayat hidup saya, tapi maksud saya seperti itu, sehingga nanti bahwa Anda lulus dari Mesir, lulus dari manapun, tetapi apakah harus berkarir di bidang itu, tidak usah menetapkan diri seperti di mana saja. Dan tadi saya sampaikan ke Pak Rektor, kalau nanti dilaksanakan kampus merdeka sesuai dengan kebijakan yang baru, terus dengan mahasiswa-mahasiswa jurusan agama itu mau kuliah di luar kampusnya gimana? Masa mau di pabrik sepatu atau di pabrik roti gitu? Nah, menurut pendapat saya ini manfaatkan kesempatan ini. Pilihan terbaik menurut pendapat saya adalah latihan menjadi entrepreneur sekecil apapun. Kan ini kan dianggap SKS juga, sehingga daripada misalnya memaksakan diri karena ini waktunya kuliah di luar kampus, maka memaksakan diri ke pabrik sepatu atau ke mana, atau ke lembaga-lembaga keagamaan yang sebetulnya hati Anda juga tidak di situ. Maka menurut saya yang terbaik adalah didesain usaha kecil-kecil apapun, dan usaha ini tidak terbatas, dan usaha ini
tidak mengenal agama, tidak mengenal ras. Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa orang Tionghoa itu menjadi pengusaha karena darahnya darah pengusaha. Jangan percaya. Saya membuktikan, bapak saya buruh tanah, tapi bisa jadi pengusaha. Dan terlalu banyak kasus seperti itu. Tapi bahwa mayoritas Tionghoa menjadi pengusaha itu karena apa? Saya ingin ada mahasiswa yang menjawab. Karena apa pengusaha Tionghoa, orang Tionghoa umumnya jadi pengusaha? Baik, kalau saya Ivan, saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Sedikit yang memang saya tahu kenapa orang Tionghoa atau mungkin kaum etnis Cina dalam hal ini punya semangat entrepreneur. Mereka punya disiplin komitmen dan juga punya rasa keluargaan dan bekerja keras tentunya. Begitu Pak. Bukan karena darah. Bukan Pak, tapi lebih kepada komitmen yang memang dididik dari awal. Mereka itu punya rasa yang seperti itu. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakir dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jurusan apa? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tafsir. Izin menjawab, kenapa Tionghoa ini selalu semangat dalam entrepreneur? Karena pertama itu kembali lagi pada diri sendiri. Jika misalkan ada niat, pasti ada jalannya. Jadi maksudnya kayak gini Pak. Jadi kalau misalkan kita ingin seperti orang lain, kita harus bisa menggunakan diri kita sendiri. Yang pertama itu kita harus bisa menggunakan hawa malas kita, hawa lelah kita, hawa capek kita, hawa yang ngantuk kita. Kalau misalkan hawa itu udah bisa kita kalahkan, insya Allah kita akan sukses ke depannya. Seperti yang dicontohkan oleh orang Tionghoa, yang mana kalau bisa mengalahkan dirinya sendiri. Terima kasih. Anda asli Bang? Lahir di mana? Di Lebak. Lebak. Ada lagi? Baik, perkenalkan nama saya Saiful Rahman. Saya yang bertulisan dan perpustakaan di masa kejadian. Di Tiongkok, kenapa di Tiongkok? Ya, kenapa mereka itu menjadi entrepreneur dan pengusaha? Karena hidup mereka itu tidak ingin membeli tapi memproduksi gitu. Dalam artian mereka tetap memproduksi, akhirnya mereka memiliki semangat untuk tetap memproduksi, akhirnya mereka menjadi entrepreneur yang sesungguhnya gitu. Bukan konsumsi seperti kebanyakan orang Indonesia, akhirnya menjadi ya bagian pasar internasional dan pasar-pasar orang Cina sekarang ini gitu. Ada lagi? Banyak kan? Ini dulu baru ke sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Rahman. Kenapa orang Tiongkok itu menjadi fakultas kajian jurusan FPI? Saya mengatakan bahwa keberhasilan orang Tiongkok itu bukan karena darah, karena kalau karena darah ya banyak juga orang Tiongkok yang sama saja tidak sukses itu. Masih banyak di kalangan rata-rata bawah. Saya memandang bahwa orang Tiongkok ini salah satu orang yang berani untuk melakukan sesuatu hingga menjadi sukses gitu. Berani bukan hanya di negaranya sendiri, di luar negaranya sendiri dia masih berani untuk bagaimana caranya menjadi sukses. Itu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Satu lagi aja ya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fanisi. Saya ingin menjawab dari Fakultas FI jurusan Ekonomi Syariah. Yang saya sangka itu kenapa orang-orang Tionghoa
memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi, itu dikarenakan faktor utamanya itu adalah keluarganya, Pak. Pendidikan keluarga, karena bagaimanapun seorang anak itu menjadi adalah hasil dari didikan awalnya, gitu. Karena memang keluarga pendidikan pertama yang diterima oleh anak, gitu. Selanjutnya pendidikan selanjutnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua atau lingkungannya membentuk bahwa si anak ini biar menjadi pengecut atau pemberani, itu akan menjadi pemberani atau pengecut di anak itu sendiri. Terima kasih. Ya, bagus. Hebat ini mahasiswa-mahasiswa yang berpendapat dan mendapat semua. Ya gitu lah. Jadi nggak ada itu karena darah pengusaha, itu nggak ada. Yang terpenting adalah terjadi proses penularan. Terjadi proses penularan. Proses penularan itu begitu intensifnya sehingga jadi mayoritas lah, tidak semuanya jadi, banyak juga yang jadi, tetapi mayoritas jadi, sehingga kesannya semua pengusaha Jawa, semua Tionghoa pengusaha, itu terjadi proses penularan, bukan proses pendidikan. Pendidikan dan penularan berbeda. Jadi misalnya kenapa bukan proses pendidikan? Misalnya ada sekolah bisnis, apakah lulusannya begitu lulus dia bisa berbisnis? Ya, tidak bisa. Jadi bukan karena pendidikan, tapi karena proses penularan, dan penularan itu terjadi secara intensif. Kenapa intensif? Karena sejak kecil dia sudah berada di lingkungan pengusaha, karena orang tuanya pengusaha. Yang orang tuanya punya toko, pulang sekolah pun dia pulangnya ke toko itu, dan dia melihat pembeli itu bagaimana, orang tuanya menjual bagaimana tawar-menawar, bagaimana praktek dagang, dia ketahui sejak masih dini. Jadi terjadi proses penularan yang sangat panjang dan sangat intensif. Nah, ini yang mungkin agak sulit nanti, karena lingkungan kita umumnya bukan pengusaha. Siapa yang akan menulari kita? Kalau anak-anak Tionghoa, ada yang menulari mereka. Bukan mendidik ya, bukan orang tuanya mendidik ya. Menulari, beda ya. Menulari dengan mendidik beda. Apalagi ditulari dan dididik sekalian, lebih hebat lagi. Tetapi proses penularan ini terjadi secara intensif. Nah sekarang siapa yang akan menulari kita untuk menjadi pengusaha? Siapa yang menulari? Siapa yang saya tahu? Bagi yang orang tuanya sudah berusaha, kan banyak juga pribumi yang pengusaha. Bagi yang orang tuanya pengusaha, ya orang tuanya. Tapi bagi yang orang tuanya bukan pengusaha, dan tetangganya bukan pengusaha, dan lingkungannya bukan pengusaha, ketika kuliah juga di UIN yang umumnya juga bukan pengusaha, terus siapa yang menulari kita dari entrepreneur? Ini persoalan besar. Persoalan besar kita di sini. Nah, lebih berat lagi kalau yang menulari tidak ada, dan kita juga tidak sadar bahwa kita ini perlu ditulari. Bahkan seperti Pak Rektor tadi bilang, kita ini antipati terhadap orang, yang orang itu hanya mereka lah yang kemungkinan bisa menulari kita. Kita sendiri takut ketularan. Yang Pak Rektor tadi begitu kan? Kita sendiri takut ketularan. Di satu pihak yang menulari kita secara sukarela itu tidak ada. Nggak ada orang pengusaha Tionghoa yang mau menulari kita, tidak ada. Karena bagi mereka nggak ada waktu, dan mungkin juga ada kecurigaan untuk saya menulari mereka nanti jadi pesaing. Yang menulari tidak ada, dan kita tidak sadar bahwa untuk menjadi entrepreneur itu perlu proses penularan, bukan proses pendidikan. Apalagi kalau kita yang mestinya ditulari ini antipati
terhadap proses penularan tubuh. Takut ditulari seperti penularan virus. Jadi, nah cara keluarnya bagaimana? Menurut saya, setidak-tidaknya sebelum Anda mendapatkan siapa yang akan menulari, kita terbuka dulu. Kita terbuka dulu bahwa saya terbuka untuk ditulari. Iman saya sudah cukup kuat untuk tidak akan musyrik. Iman saya sudah cukup kuat untuk tidak akan murtad. Apalagi yang ditakuti? Apalagi yang ditakuti? Kenapa masih takut ditulari? Berarti Anda masih meragukan keimanan Anda. Jadi prinsip mantik saya seperti itu. Jadi saya merasa masa saya mau ketularan yang jelek-jelek. Kalau kita sudah yakin bahwa keimanan ini sudah kuat karena kan dari pesantren. Nah ini kita. Jadi minimal bahwa kita terbuka untuk ditulari. Nah kemudian karena tidak ada lingkungan kita yang bisa menulari kita, karena beda etnis, beda macam-macam, beda agama, beda makanan, maka bagaimana ya mengatasi? Satu tadi kita sudah terbuka, oke. Tapi kan nggak cukup kita terbuka, kan tetap harus ada yang menulari. Nah ini yang saya sebut tadi latihan. Jadi melatih ini nanti lama-lama akan bisa juga. Jadi ada satu tadi proses penularan, yang satu lagi adalah proses latihan. Kalau dalam proses penularan tadi yang rugi adalah yang menulari, tetapi proses latihan ini mungkin kita rugi juga, tapi mau tidak mau harus dilakukan. Rugi itu misalnya bangkrut atau rugi, dagangannya rugi, tapi harus latihan. Karena itu untuk bisa menjadi entrepreneur tidak ada cara lain kecuali berlatih jualan. Berlatih jualan kecil-kecilan. Nanti kan punya pengalaman sulitnya jualan, punya pengalaman ditipu, punya pengalaman dikirim orang, punya pengalaman dimarah-marahi orang, punya itu berharganya luar biasa. Anda latihan jadi pengusaha kecil selama 2 semester kan ya? Selama 2 semester itu sama dengan kuliah 8 semester. Kalau Anda betul-betul artinya pengetahuan di bidang entrepreneur, Anda 2 semester latihan jualan apa saja, itu sama dengan 8 semester dulu. Mungkin lebih hebat lagi karena pakai biayanya. Kalau kuliah kan paling berapa? Karena manusia, kalau ini dihayati dan ada sesuatu yang dipertaruhkan, uangnya akan hilang kalau tidak berhasil. Sesuatu kalau ada yang dipertaruhkan akan sungguh-sungguh. Nah, apakah di antara mahasiswa ini ada yang sudah mencoba berbisnis kecil-kecil? Ya, ternyata ada loh. Tepuk tangan, ternyata ada. Perkenalkan diri, nama dan dari fakultas apa, bisnis yang dilakukan apa, sudah kapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Cahyati, Pak. Lahirnya sama 17 Agustus, Pak. Saya dari Fakultas Sosiologi dan Adab, jurusan sejarah. Saya tuh jadi bukan mulai bisnis, Pak. Saya itu sebelum kuliah saya kerja itu marketing juga di handphone. Biasanya di layanan usaha saya kerja sama Chinese juga. Terus saya berhenti kerja dari Oppo, akhirnya saya ditarik di toko walaupun masih kuliah. Saya masih ini. Dan di semester 1 saya tuh jualan harmanis, Pak. Jadi jualan harmanis itu lumayan buat ongkos gitu kan. Jadi dengan modal berapa ya? 150-an Mbak. Saya nyoba jualan harmanis dan alhamdulillah banyak yang beli, hasilnya itu salah satu banyak yang beli. Harmanisnya
kalau misalnya standar salary berapa, buat ngejual orang berapa kayak gitu. Ya dapat ilmunya dari cece orang tua Chinese juga sih lumayan. Ya gitu Pak. Kalau sekarang sih baru gitu handphone, jualan handphone. Karena sebelumnya kita di handphone juga. Jadi masih nawar-nawar handphone, siapa tahu ada teman kampus atau apa ada yang mau beli gitu kan bisa kita COD. Terus sama kalau terus sama jualan harga insight gitu. Jadi sambil kuliah sambil jual. Hebat. Jadi tawaran dari orang tua lagi. Orang tua di sini. Ada di daerah sini. Orang tuanya di rumah tidak ikut kuliah. Ada lagi? Putra dulu ya. Nanti ada. Perkenalkan nama saya Abi Hidayah, saya santri dari Green Butter. Sebelumnya saya pernah usaha Pak. Jadi usaha saya itu dulu bakso. Jadi ada teteh saya yang jual bakso, saya yang angkat dan tingkat. Saya pengennya apa sih ngambil bakso dari beliau, tapi bayarnya nanti karena tidak punya modal gitu kan. Jadi setiap ada yang pesan ke saya, baru saya ambil bakso ke beliau. Nah, ternyata di situ itu pengalaman yang paling berharga itu bagaimana kita memahami pelanggan. Karena pelanggan pesan 2 hari ini, nggak jadi pesannya 1 aja. Itu pengalaman besar buat saya pribadi. Jujur saja dari usaha yang seperti itu benar-benar merugikan pedagang itu Pak. Karena selain kita tidak punya modal dan juga kita sangat kerepotan, apalagi untuk ngambil baksonya itu sangat jauh juga. Kemudian dari situ putus asa saya dari bakso. Kemudian saya lanjut lagi Pak. Saya melihat situasi di Mahat itu di pesantren itu teman-teman yang mau print, apalagi tugasnya dari banget susah banget gitu kan, harus keluar dulu. Itu saya punya inisiatif, wah peluang besar gitu saya kan. Akhirnya saya buka jasa print. Untuk printernya saya pinjam modal dulu ke uang beasiswa saya bisa juga. Uang tabungan dipakai dulu, nanti saya bilang ke beasiswa saya pribadi akan saya ganti gitu kan. Terus alhamdulillah sekarang mulai berjalan, teman-teman lebih memudahkan untuk ngeprint tugas juga. Untuk harganya saya berusaha tidak menyaingi yang lain gitu. Jadi tidak ada saingan di antara pengusaha. Sampai sekarang masih bisa. Sudah lunas. Tapi kira-kira akan bisa lunas. Ya hebat lah. Ya. Tapi kan apapun ada akan selalu ingat pengalaman waktu itu. Ya, karena sudah terlanjur bisa. Tetapi ternyata yang membeli tidak jadi sebanyak itu di sekolahan ada, itu pelajaran ada, dan Anda mengalami itu. Tapi ada nggak mahasiswa yang mau ngeprint ternyata tidak jadi ngeprint? Kalau ada kan juga nggak apa-apa, ada kesalahan kan ya. Baik, hebat. Kadang-kadang ngeprintnya itu harus diedit dulu. Ya, jadi persoalannya ternyata yang mau ngeprint itu minta dieditkan sekalian. Ya kan uang lagi. Ada ngeprint berapa rupiah, ngeprint plus edit berapa rupiah kan begitu bisa. Ya kan malah peluang. Berani Anda bikin tarif yang berbeda. Berani Pak, tapi sebenarnya saya ini suka kasihan gitu Pak. Oh di sini Pak mahal banget ngeprintnya, di sana mah murah, di sana aja dah gitu. Jadi kepikiran kadang ada yang ngeprint 14 lembar, oh gimana dikit jadi itu nggak apa-apa gitu. Suka jiwa apa ya? Mencari uangnya itu kan dari sisi entrepreneur kan kerja untuk mencari uang. Tapi saya yang seperti itu
saya ingin memberikan kemudahan kepada yang lain gitu. Tapi saya ya resikonya rugi juga sih gitu kan. Terserah Anda. Karena siapa tahu dengan begitu lebih barokah ya. Terus kemudian yang memberikan lebih banyak, yang akhirnya omset Anda juga besar karena semakin banyak pelanggan. Saya tidak tahu. Mungkin ada betul, mungkin ada Anda sendiri yang tahu. Tetapi bahwa Anda suka kasihan itu ada baiknya, ada tidak baiknya. Baiknya adalah Anda berpahala, Anda masuk surga duluan. Tidak baiknya, jangan-jangan yang Anda kasih ini, yang Anda kasihan itu, jangan-jangan dia lebih kaya dari Anda. Ya, tapi ada sebenarnya. Ya. Jadi kasihan seperti itu baik, tetapi menurut saya harus dipikir ya. Jadi dia perlu dikasih atau tidak, perlu ditolong atau tidak. Tapi mungkin yang tidak perlu ditolong pun Anda tolong baik juga. Kan biasanya memang orang miskin lebih mau menyumbang daripada orang lain. Ya. Siapa tahu? Tidak tahu saya. Terserah. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Febriani, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 8. Sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sedikit ingin berbagi soal entrepreneur ya Pak ya. Kalau saya pengalamannya dulu kalau nggak salah waktu semester 2 mulai awal-awal jualan itu karena Bapak ketularan teman. Karena di kelas saya itu banyak banget yang kayak jualan baju segala macam. Cuma saya kendalanya, aduh mau jualan apa ya? Saya belum punya modal gitu. Terus akhirnya waktu awal-awal semester 2 itu banyak banget yang lagi tren itu masker kain Pak, buat mahasiswa apa namanya ukti gitu Pak. Ya, jadi karena saya nggak punya modal, punya kenalan tuh teman kakak tingkat dia jualan masker, saya bantu menjualkan berapa masker yang saya habiskan, baru saya dapat upah dari kakak tingkat saya itu pertama kali saya jualan benar-benar tanpa modal, benar-benar tipis banget ini keuntungannya. Terus kemudian semester selanjutnya karena saya aslinya orang Lampung Pak, saya aslinya orang Lampung dan suka kadang-kadang kalau habis mudik itu bawa oleh-oleh gitu kayak pisang, terus kotoran segala macam. Nah teman-teman sih ternyata banyak yang suka, oh enak ya keripik pisang dari Lampung gitu, enak ya kemplangnya, enak ya kopinya. Akhirnya saya coba buat buka jasa titip oleh-oleh. Buka jasa titip oleh-oleh, jadi setiap saya pulang udah buat status di WhatsApp. Apa namanya? Kalau guys siapa nih mau apa namanya? Jasa titip oleh-oleh Lampung gitu. Tetangga pesimis gitu, ada nggak ya yang mau beli gitu ya Pak ya? Tahunya dari situ banyak juga peminatnya. Pas dicoba enak juga. Terus saya screenshot testimoninya enak ya keripiknya. Dari situ banyak yang order dan sampai sekarang saya masih just tip itu tiap mudik minimal sebulan sekali lah. Kemudian kalau sekarang yang masih konsisten lagi saya merambah ke skincare. Iya. Nah itu kenapa saya coba buat merambah ke situ karena saya sempat ikut trainingnya Ipo Santosa, cuma lewat online di Telegram. Katanya kalau misalnya mau usaha, coba cari margin yang besar, keuntungan yang besar. Karena kalau dihitung capeknya sama. Kita cari margin yang sedikit sama usaha dengan margin yang besar itu ya Pak, keuntungannya sama aja. Kita keluar usahanya sama, promosinya sama, tapi kalau marginnya lebih besar itu lebih keuntungan kita. Akhirnya saya cari apa nih, kan mahasiswi gitu ya, concern banget sama soal penampilan, kecantikan yang glowing gitu ya. Akhirnya saya coba buat itu, merambah ke bisnis itu yang skalanya udah besar. Jadi saya di situ jadi reseller dan dapat pelatihannya juga. Dan situ saya pakai ilmunya buat usaha-usaha saya lainnya juga, ilmu marketing
seringnya dipakai gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dari KKN. Oh. Apa ya? Oh, ini kan. Jadi ada bisnis kan? Ada 6 ya? Konsisten 3. Yang konsisten 3. Oleh, terus Sehingga ya. Grab sama itu tadi. Oleh-oleh. Kalau yang banyak yang ada aja Pak. Oleh-oleh. Banyak kan? Hebat. Nah, memang setelah pada saatnya dia harus memilih 1-2 dulu yang fokus dibesarkan supaya nggak terlalu banyak. Tapi hebat Pak. Ternyata banyak usahanya di sini ya. Tadi sana. Nah. Siapa dulu? Ada rentingan sama dia. Siapa dulu? Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Sanjaya, alumni Mahasantri angkatan pertama, jurusan ekonomi syariah. Saya pernah berjualan banyak sih Pak. Saya jualannya lihat momen, lihat musiman. Pernah durian, pernah rambutan, pernah kerupuk juga. Tapi kalau yang sekarang jadi marketing manager. Marketing pemasaran manager. Saya nggak terima gaji dari bos, tapi saya minta 1 kilo itu selisihnya 2.000-3.000 gitu. Jadi kalau beli, ada tengkulak yang beli ke saya seperti 5 kuintal itu lumayan untungnya. Jadi satu transaksi bisa 1 juta gitu Pak. Terus pas kemarin pas lagi musim durian saya ngambil dari Baduy, itu sangat murah sekali. Tapi ada gagalnya juga pertama. Terus petai juga pernah, di kampung juga udah ada. Saya sebagai tengkulaknya, ada pemasarannya juga di situ. Saya gaji karyawan saya gitu. Terima kasih. Anda bisa kirim durian jarak jauh? Jarak jauh belum bisa Pak. Belum bisa. Karena belum ada kendaraan mobil losbaknya. Enggak, artinya bisa pakai Paket. itu kan yang paket, bisa paket maksudnya. Nggak bisa. Belum pernah sih Pak. Tapi kalau dicoba bisa. Karena aku mau beli dari Anda, kirim ke Jakarta kok, ya. Aku nanti minta rekomendasi. Aku suka durian dan belum pernah makan durian dari mana tadi? Baduy. Belum pernah makan durian. Ya, aku mau beli. Saya mau bayar beneran. Saya pengen melihat seberapa serius dia akan bisa dicoba. Dan ini bisnis yang akan besar. Sekarang ini saya kalau mau beli durian yang enak, saya bayar di Jakarta 1 juta rupiah itu hanya 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 4 itu berarti 1, 2. Itu 1 juta. 1,2 juta. Itu dari Malaysia. Dan tiap Jumat datang durian dari Malaysia itu berton-ton dan habis terus. Dan belinya itu hanya online. Jadi memang Anda sebaiknya Anda masuk ke online. Tetapi yang terpenting Anda menemukan kemasannya seperti apa, agar pertama baunya kan tidak boleh keluar kiriman. Ini akan bisnis besar sekali. Tiongkok sekarang menjual satu bulan 2 miliar tiap bulan. 2 miliar tiap bulan. Jadi yang ini bisnis besar kalau Anda ya. Dan Anda menspesialisasikan diri di bidang ini. Anda senang durian? Senang. Senang. Ya, oke. Dia sendiri senang durian. Ya. Ya, satu lagi. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Askal, Mahasantri Mahadjaya UIN Banten. Saya dulu sempat waktu kuliah itu bisnis saya cuma baru sekali sih bisnis, itu bisnis foto polaroid Pak.
jadi cetak foto gitu. Teman saya cetak foto, tapi saya ngambil lagi ukuran 2R, satu foto itu gopek, tapi saya jual lagi 700 perak, satu foto 700 perak. Jadi ya itu modalnya cuma kotak doang, cuma modal kotak. Ya target pemasaran saya itu ya nggak jauh-jauh dari kontak WhatsApp, terus media sosial IG dan yang lain-lainnya gitu. Jadi tapi lebih banyak peminatnya itu perempuan. Soalnya kenapa? Kan namanya foto itu takutnya kalau nanti disimpan di komputer ataupun di HP hilang format. Makanya banyak orang yang cetak foto Polaroid, dan biasanya cetak foto Polaroid ini ditempel di kamar-kamar mereka, di kos-kosan, dari mana. Dan sekali saya coba bisnis itu, alhamdulillah pernah saya dapat, kan modal kayak nggak banyak itu, kayak beli kota cuma 50.000 pun dapat. Pernah saya dapat untung cepet lumayan tuh waktu pertama kali saya beli apa, jadi ya lumayan buat modal jajan, cuma buat jajan lah maksudnya, tapi itu bisa sih buat apa ya, nambah-nambah jajan sehari-hari sih Pak kalau saya. Terima kasih. Sekarang masih Lagi rehat dulu Pak, agak ada ribut gitu. Kalau ada banyak pelanggan gitu kontaknya. saya tidak tahu apakah bisnis Anda itu akan bisa lanjut terus atau tidak, karena zaman berubah. Ya, nggak apa-apa, ya Anda ikuti lagi perubahannya. Tapi yang penting Anda sudah pernah terjun ke bisnis itu, sehingga sudah pengalaman di situ. Berubahnya lebih gampang dibanding kalau baru akan memulai. Anda lebih gampang berubah dibanding yang akan memulai. Nah, intinya adalah dalam proses penjualan tadi, di sini saja sudah ada paling tidak 8 orang yang sudah menjalani bisnis. Nah, bagi yang ingin bisnis, bergaulah sama yang tadi Anda bergaul, supaya ditulari. Jadi kesediaan ditulari itu dia. Saya sebetulnya juga mau perawatan kulit di Anda, tapi kan jauh. Nah, ini juga bisnis yang tidak akan habis, karena semua orang kehidupannya semakin baik dan semakin mementingkan penampilan. Ini bisnis yang emosional. Bisnis emosional itu harga tidak penting. Ya, jadi Anda tidak. Jadi begitulah. Saya senang sekali bahwa saya tidak berceramah. Jadi cukup Anda nanti yang menulari teman-teman, tapi jangan Anda menulari. Yang teman-teman yang tidak ditulari. Karena kalau Anda yang menulari, belum tentu teman itu mau. Tiba Anda cari musuh. Ya, jadi tetapi tolong Anda mau kalau ada orang minta menulari. Karena proses yang terbaik adalah penularan itu. Nah, saya sendiri setelah tidak jadi menteri, saya sempat bingung mau ngapain saya. Ya tentu madrasah tetap terus, nulis terus, ngajar donasi terus, tetapi saya pengen berbisnis lagi, dalam pengertian tidak lagi dengan motif mencari uang. Anak-anak saya tidak mau meneruskan perusahaan saya lama. Dia punya bisnis sendiri, dan saya sekarang berpikir saya akan berbisnis tetapi yang punya tujuan tertentu. Misalnya saya di Indonesia ini sangat lemah untuk bikin bisnis, maka saya sekarang membangun satu fasilitas yang disebut iradiasi, investasinya 100 sekian miliar. Dan itu pertama di Indonesia, yang begitu-begitu yang akan kita lakukan. Sekarang dan yang akan kita lakukan. Tetapi misalnya ya, bahwa kita dengan Tiongkok seharusnya kita jangan hanya dibanjiri oleh barang Tiongkok. Dan kita tidak usah marah, karena marah juga ada gunanya. Tetapi apa yang bisa kita lakukan agar kalau kita kebanjiran barang Tiongkok, kita bisa membanjiri Tiongkok. Dan saya sebetulnya menemukan itu, karena saya begitu sering ke Tiongkok, kadang-kadang setahun bisa 5-6 kali. Saya akhirnya menemukan
apa yang Indonesia bisa membalas Tiongkok dalam pengertian kita tidak hanya jadi pasar, tetapi juga bisa menjadikan mereka sebagai pasar, yang itu buah tropik. Tiongkok itu tidak bisa memproduksi buah tropik karena sana empat musim. Di sana tidak ada durian, tidak ada manggis, tidak ada pisang, tidak ada salak, tidak ada rambutan, pokoknya tidak ada nanas. Nah, kalau Indonesia bisa fokus memproduksi buah tropik ini besar-besar, kita bisa banjiri Tiongkok dengan hasil bumi kita. Itu kira-kira. Saya kira begitu, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.